Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas materi mengenai problem manajemen. Baik, adapun anggota dari kelompok satu. Sebelum presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang. Untuk anggota saya, waktu dan tempat saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Resa Astari Tarigan dengan NIM 2215091018. Baik, perkenalkan nama saya Nilo Putu Anggi Adnyani dengan NIM 2215091043. Selanjutnya, Saya Kadek Widi Suwandana dengan NIM 221591056 dan selanjutnya moderator sendiri. Baik, perkenalkan nama saya Komang Sri Ayu Rejeki dengan NIM 221510971. Nah, adapun topik pembahasan pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu mengenai definisi problem management, yang kedua mengenai perbedaan problem management, problem dan insiden. Topik yang ketiga yaitu fase problem management. Topik yang keempat yaitu mengenai prinsip dasar problem management. Topik yang kelima yaitu mengenai penyelesaian problem management. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Untuk materi pertama, yaitu mengenai definisi problem management akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, problem manajemen merupakan satu atau lebih penyebab suatu insiden yang penyebabnya belum dapat diidentifikasi dan juga proses problem manajemen akan bertanggung jawab untuk menyelidiki secara lebih lanjut mengenai masalah yang dimaksud, baik masalah tersebut dapat berupa kerusakan atau kegagalan yang nantinya dapat mempengaruhi sistem atau layanan TI yang memerlukan sebuah penanganan khusus. Proses problem management ini dapat dilakukan dengan menganalisis data dari insiden yang terjadi secara berulang, serta mencakup suatu tindakan yang nantinya diperlukan untuk menganalisis penyebab terjadinya insiden. Untuk nantinya kita dapat menentukan solusi dari permasalahan yang ada dengan harapan solusi yang ditemukan tersebut nantinya dapat membantu sebuah organisasi terhindar dari permasalahan yang sama di kemudian harinya. Nah, tujuan utama dari problem management adalah untuk memastikan bahwa masalah-masalah yang ada dapat diatasi secara efektif dan juga efisien sehingga nantinya dapat meminimalisir dampak negatif dari masalah tersebut. Nah, tentunya problem management ini akan melibatkan berbagai tahapan, termasuk identifikasi masalah, analisis penyebab masalah, pengembangan solusi, pelaksanaan tindakan perbaikan, pemantauan, evaluasi, dan pencegahan masalah agar masalah tersebut tidak terulang di kemudian hari. Nah, problem manajemen ini merupakan bagian yang penting dari sebuah manajemen yang baik dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan juga kepuasan pelanggan atau penggunanya. Nah, topik pembahasan yang kedua yaitu mengenai perbedaan problem dan insiden. Nah, insiden tersebut dapat didefinisikan sebagai kejadian yang tidak terduga yang dapat mengganggu sebuah layanan IT dan nantinya memerlukan tindakan sesegera mungkin untuk mengembalikan layanan tersebut kembali ke kondisi yang normal. Nah, hal ini berarti bahwa saat terjadi sesuatu yang tidak berjalan sesuai harapan, seperti adanya error, penurunan performa, atau kegagalan sistem, maka kita dapat mengidentifikasi hal tersebut termasuk ke dalam insiden. Nah, adapun beberapa kasus
contoh kasus insiden yang sering ditemui dalam manajemen layanan. Contohnya yang pertama yaitu layanan email yang mati dan tidak dapat diakses oleh penggunanya. Contoh yang kedua yaitu pengguna tidak dapat mengakses sistem m-banking karena adanya error. Contoh yang ketiga yaitu performa jaringan yang buruk yang mengakibatkan lambatnya koneksi internet. Nah, yang kedua yaitu mengenai problem. Apa sih problem itu? Nah, problem merupakan akar dari penyebab suatu insiden yang terjadi. Nah, problem lebih berfokus kepada analisis dan juga penyelidikan mengenai penyebab insiden, serta langkah-langkah untuk mencegah insiden tersebut tidak terjadi di masa depan. Nah, adapun contoh dari problem manajemen, contoh kasus problem yang memerlukan manajemen yang tepat. Nah, contohnya yang pertama yaitu kelemahan pada desain database yang mengakibatkan seringnya kegagalan sistem. Contoh yang kedua yaitu adanya bug dalam aplikasi yang mengakibatkan crash berulang. Dan yang terakhir yaitu penyebab terjadinya error pada sistem pembayaran online. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fase problem manajemen. Dalam problem manajemen terdiri dari 3 fase yang harus dilalui untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami agar lebih efektif. Berikut adalah beberapa fase penting dalam problem manajemen. Yang pertama itu ada problem identification. Nah, identifikasi masalah atau problem identification ini adalah langkah awal dalam problem manajemen. Tim ahli atau tim problem manajemen akan menganalisis laporan insiden, menganalisis tren, dan melibatkan pengguna layanan untuk memahami akar penyebab dari insiden yang sering terjadi. Dengan melakukan analisis ini, tim dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin ada dan menjadi fokus dalam penyelesaian masalah atau problem. Yang kedua itu ada problem control. Nah, setelah masalah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah mengendalikan masalah tersebut. Tim pengembang atau tim problem management akan melakukan penelitian dan pengecekan untuk memahami akar penyebab masalah secara mendalam. Informasi ini akan digunakan untuk merancang metode pengendalian yang efektif untuk mencegah insiden serupa terjadi di masa depan. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif dari masalah terhadap layanan IT. Kemudian yang ketiga itu ada error control. Fase ini merupakan kelanjutan dari fase problem control, di mana tim problem management akan mengembangkan strategi dan metode untuk mengendalikan dan mengurangi jumlah kesalahan yang terjadi. Mengendalikan dan mengurangi jumlah kesalahan yang terjadi tersebut, pada saat ini tim juga akan membuat perubahan pada sistem atau proses yang terkait dengan masalah tersebut. Dalam beberapa kasus, pengujian dan pelatihan juga diperlukan untuk memastikan menyelesaikan error berjalan dengan baik. Nah, untuk penjelasan yang lebih rinci, saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Mungkin bisa next slide, moderator. Nah, problem identification. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, identifikasi masalah ini merupakan langkah awal dalam problem manajemen, yang dimana kita mengidentifikasi masalah yang terjadi pada suatu sistem, yang dimana dapat dilakukan dengan mengidentifikasi problem
yaitu yang pertama adalah analisis tren data, termasuk catatan kejadian. Yang dimaksud pada analisis tren data ini merupakan proses menganalisis data historis seperti catatan kejadian dan log untuk mengidentifikasi tren atau pola yang dapat mengungkap masalah yang terjadi secara berulang. Yang kedua itu ada mendeteksi dan mengamati masalah yang berulang, yang dimana kita mengamati kembali atau mengidentifikasi potensi dari masalah secara lebih dalam lagi. Yang ketiga, itu mengidentifikasi apakah insiden besar mungkin terulang kembali. Yang dimaksud itu ya adalah melalui analisis, tim pengembang atau tim problem management dapat menilai resiko kemungkinan terulangnya insiden besar dan mengambil langkah-langkah preventif untuk mencegahnya. Kemudian yang keempat itu ada bekerja dengan pemasok dan mitra. Tim problem management perlu berkolaborasi dengan pemasok dan mitra. Ini untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah dan mengambil tindakan perbaikan yang sesuai. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat bekerja sama untuk mengatasi masalah secara efektif. Kemudian yang terakhir itu ada menganalisis informasi dari pengembang, pengujian, dan tim proyek, yaitu informasi yang diberikan oleh tim pengembang, tim pengujian, atau tim proyek dapat memberikan wawasan tentang perubahan sistem atau aplikasi yang mungkin menjadi penyebab masalah. Kemudian, next slide, moderator. Yang kedua itu ada problem control. Nah, sama seperti yang sudah saya jelaskan di awal, problem control ini merupakan langkah yang dilakukan setelah masalah diidentifikasi. Langkah selanjutnya adalah mengendalikan masalah tersebut. Tim akan melakukan penelitian dan percobaan untuk memahami akar penyebab masalah secara mendalam. Nah, dalam problem control ini terdapat 3 teknik yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi. Di antaranya itu, yang pertama ada brainstorming atau bertukar pikiran. Yang dimaksud itu merupakan teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan berbagai ide dan perspektif dari anggota tim atau pemangku kepentingan yang terlibat, yang bertujuan untuk melakukan pertimbangan untuk solusi atau masalah yang sedang atau telah dihadapi. Yang kemudian tim problem management akan memilih ide-ide yang paling relevan dan efektif untuk dilakukan. Yang kedua itu ada 5 why teknik atau teknik 5 mengapa. Nah, yang dimaksud dengan teknik 5 mengapa ini adalah teknik yang digunakan untuk menanyakan mengapa permasalahan terjadi, yang dimana digunakan untuk memecahkan masalah pada problem management. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab insiden atau masalah agar dapat diatasi dengan efektif. Contohnya, jika terdapat permasalahan pemadaman layanan, pertanyaan pertama yang diajukan adalah mengapa layanan tersebut mati? Dan untuk setiap jawaban dari pertanyaan sebelumnya, teruskan untuk bertanya, mengapa? Untuk menggali secara lebih dalam lagi ke dalam permasalahan yang terjadi.
Tujuan dari dilakukannya teknik ini ialah untuk mengidentifikasi penyebab akar permasalahan. Biasanya kita perlu bertanya mengapa atau why sebanyak 5 kali untuk mencapai akar penyebab permasalahan secara lebih efektif. Kemudian yang ketiga itu ada Ishikawa. Ishikawa atau dikenal juga dengan sebutan diagram tulang ikan atau diagram sebab akibat yang dimana merupakan sebuah metode visualisasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang mungkin menjadi penyebab terjadinya suatu permasalahan. Diagram Ishikawa menjelaskan hubungan antara berbagai faktor yang potensial menjadi penyebab masalah dengan efek atau hasil yang terlihat. Ishikawa ini digambarkan dengan garis horizontal yang mewakili masalah utama yang berada pada tengah-tengah atau pada bagian kepala ikan. Kemudian, terdapat cabang-cabang vertikal dari garis tengah ini yang mewakili berbagai kategori potensial penyebab masalah, yang diantaranya dapat berupa manusia, proses, teknologi, lingkungan, atau yang lainnya. Setiap kategori ini akan menjadi cabang pada diagram. Baik, kemudian kita lanjut ke error control. Bisa next slide, moderator. Nah, yang terakhir dari fase problem management ini yaitu error control. Nah, fase ini merupakan kelanjutan dari fase problem control, di mana tim pengembang atau tim problem management akan mengembangkan strategi dan metode untuk mengendalikan dan mengurangi jumlah kesalahan yang terjadi. Pada saat ini, tim juga akan membuat perubahan pada sistem atau proses yang terkait dengan masalah tersebut. Dalam beberapa kasus, pengujian dan pelatihan juga diperlukan untuk memastikan penyelesaian error berjalan dengan baik. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Anggi untuk pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai prinsip dasar problem management akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu saya persilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan membahas topik keempat yang di mana berjudul prinsip dasar problem management. Dalam prinsip dasar problem management terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama proaktif, yang kedua kolaboratif, dan ketiga analitis, dan keempat continue. Yang pertama proaktif atau berperan aktif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah timbulnya masalah yang serupa di masa depan. Ini melibatkan identifikasi akar penyebab masalah dan pengambilan tindakan untuk mencegahnya. Yang kedua itu kolaboratif atau berkolaborasi merupakan prinsip penting dalam manajemen. Tim IT yang terlibat dalam menangani masalah perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk departemen internal, penyedia layanan eksternal, dan lain-lainnya untuk mencegah masalah dengan efisien dan seefektif mungkin. Yang ketiga yaitu analisis. Analisis masalah adalah langkah awal yang penting dalam pengelolaan masalah. Ini melibatkan identifikasi, pengumpulan data, dan pemahaman yang mendalam tentang masalah yang muncul. Analisis ini membantu dalam menentukan akar penyebab masalah, sehingga tindakan perbaikan yang sesuai dapat kita ambil. Yang selanjutnya, yang terakhir itu continue. Manajemen masalah juga merupakan proses yang berkelanjutan. Setelah masalah telah diatasi, langkah-langkah untuk mencegahnya muncul kembali, dan untuk meningkatkan proses perlu diambil evaluasi secara terus-menerus terhadap proses manajemen masalah ini. Oke. Dalam penerapan prinsip-prinsip ini, organisasi atau sang pengelola
dapat mengelola masalah yang muncul dalam layanan aktifnya dan meningkatkan kepuasan pengguna. Sekian dari pemaparan topik keempat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Widi untuk pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai penyelesaian problem manajemen akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu saya persilakan. Baik, terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyelesaian problem manajemen. Penyelesaian problem manajemen adalah tahap terakhir dalam proses para problem manajemen. Pada tahap ini, tim akan memastikan bahwa masalah telah sepenuhnya diselesaikan dan langkah-langkah pencegahan telah diterapkan. Penyelesaian problem manajemen mencangkup beberapa langkah penting. Yang pertama yaitu identifikasi akar penyebab. Tim problem manajemen perlu melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah. Yang kedua itu pengembangan solusi. Setelah akar penyebab masalah diidentifikasi, tim harus merancang solusi yang efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, implementasi solusi. Solusi yang dirancang kemudian diimplementasikan dengan hati-hati dengan memastikan bahwa perubahan yang diterapkan tidak mempengaruhi layanan TI yang ada secara negatif. Yang keempat yaitu pemantauan dan evaluasi. Setelah solusi diimplementasikan, masalah harus dipantau secara teratur untuk memastikan bahwa mereka telah diatasi dengan baik. Evaluasi dilakukan untuk memastikan efektivitas solusi. Yang kelima, pelaporan dan pembelajaran. Hasil dari pengelolaan masalah tersebut, solusi yang diimplementasikan dan pengalaman yang diperoleh harus didokumentasikan dan digunakan untuk pembelajaran dan perbaikan proses di masa depan. Pengelolaan masalah problem management adalah komponen kunci dari kerangka kerja ITAL 4 yang membantu organisasi mengelola dan mengatasi masalah teknologi dengan efisien. Dengan mengikuti langkah-langkah penyelesaian yang tepat, organisasi dapat mengurangi dampak insiden yang berulang dan meningkatkan kualitas layanan TI mereka. Sekian materi yang saya paparkan tentang penyelesaian problem management. Baik dari materi yang dipaparkan tadi kita dapat menyimpulkan bahwa dalam manajemen layanan berbasis ITAL 4, insiden dengan problem berbeda, insiden terfokus pada penanganan situasi saat ini dan pemulihan keadaan normal secepat mungkin. Sementara problem berfokus pada penyelidikan akar penyebab masalah yang kompleks dan implementasi solusi jangka panjang. Problem manajemen memiliki 3 fase, yaitu problem identifikasi, problem kontrol, dan error kontrol, yang dimana ketiga fase tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Problem manajemen membantu mengidentifikasi, mengendalikan, dan menyelesaikan masalah dalam layanan IT dengan mematuhi prinsip dasar dan melalui serangkaian fase yang telah ditentukan. Hal ini mendukung menjaga kualitas dan kehandalan layanan IT serta mengurangi dampak negatif dari masalah-masalah tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, serta kesimpulan yang dapat kami simpulkan dalam problem manajemen pada ITAL 4. Terima kasih, saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih Resa atas pemaparan materinya. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kelompok kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi ataupun ada kekurangan dalam materi kami yang sudah kami sampaikan. Saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.